Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ariansah, NIM S1S1 21033. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi nested loop dan juga array dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Palu-Oleo. Terlebih dahulu, saya menjelaskan mengenai pengertian dari nested loop dan array. Nested loop dapat diartikan sebagai looping atau perulangan yang bersarang. Maksudnya adalah dalam looping tersebut masih terdapat looping lagi. Bahkan dalam looping tersebut masih memungkinkan untuk membuat perulangan lagi sehingga looping tersebut bersarang ke dalam. Yang dimaksud dengan array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman, karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks. Kita beralih ke pemrograman materi yang pertama, yaitu nested loop. Tampil pada layar. Di sini merupakan struktur salah satu struktur yang dimiliki oleh nested loop, di mana dalam struktur ini terdapat if-else dalam looping. Di sini kita mulai, kemudian kita inisialisasikan looping tersebut, kemudian kita lakukan syarat atau kondisi dalam looping tersebut. Apabila bernilai benar, maka dia akan masuk kepada pengecekan kondisi dalam if-else. Apabila pengecekan kondisi dalam if-else itu bernilai benar, maka dia akan menampilkan kesimpulan yang pertama. Namun apabila bernilai salah, maka akan menampilkan kesimpulan yang kedua. Kemudian berlanjut kepada langkah. Di sini merupakan increment, di mana inisialisasinya akan bertambah. Lanjut pada kondisinya. Yang tadi kemungkinan dua, mungkin dia bertambah atau mungkin dia berkurang. Melanjut kepada kondisinya, apabila masih bernilai benar dalam kondisi loopingnya tersebut, maka akan mengulang perulangan yang sama seperti yang pertama. Namun apabila bernilai salah, maka program tersebut akan selesai. Ini dia merupakan bentuk program pada program C++. Di sini dia menggunakan program while, di mana dipertamakan itu diinisialisasikan, kemudian masuk ke perulangan while. Di sini kita masukkan kondisi while, terus di dalam while tersebut terdapat if-else dengan kondisi dua. Apabila bernilai benar akan menjalankan perintah pertama, apabila bernilai salah akan menjalankan perintah kedua. Kemudian lanjut kepada langkahnya. Ya, di sini kita contoh pertama membuat algoritma, flowchart dan juga program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n. N-nya diinputkan sehingga ditampilkan pada layar 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, dan seterusnya sampai bilangan n. Ini merupakan penyelesaian flowchart dari contoh yang pertama. Pertama kita masukkan nilai n, kemudian kita buat inisialisasi pada looping yang pertama, i-nya sama dengan 1. Kemudian kita buat kondisi looping yang pertama, i itu tidak lebih dari sama dengan n. Apabila i-nya bernilai benar, syarat kondisinya bernilai benar, maka dia akan masuk kepada pengecekan kondisi pada if-else. Di sini pengecekan kondisinya, apabila i dibagi 2, sisanya itu sama dengan 0 dan bernilai benar, maka akan tampil pada layar i-nya itu sama dengan genap. Namun apabila pengecekan kondisinya salah, maka i-nya itu sama dengan ganjil. Kemudian berlanjut kepada langkah, i-nya itu sama dengan i tambah 1. Atau bisa juga dituliskan i plus plus. Kemudian berlanjut kepada pengecekan kondisi looping, i tidak lebih dari n. Apabila masih bernilai benar, maka dia akan melakukan pengulangan terhadap sama seperti pengulangan yang pertama. Namun apabila bernilai salah, maka program tersebut akan selesai. Tipe data variabel yang digunakan i dengan n dengan tipe data
integer. Ini kita terlebih dahulu kita buat pemrogramannya. Pertama, kita deklarasikan n-nya. Dan kita cout untuk memasukkan nilai n. Masuk ke n. Sini kita buat pengulangannya. Integer i sama dengan 1, inisialisasinya sama dengan 1, i-nya itu tidak lebih dari sama dengan n, atau kurang i kurang dari sama dengan n, dengan incrementnya i++. Lalu kita buatkan if else di dalamnya. Jika i dibagi 2 itu sama dengan 0, maka akan tampil di layar i, bilangan yang dicek i, yaitu sama dengan genap. Namun apabila salah, maka akan tampil di layar bahwa i-nya itu sama dengan ganjil. Oke, kita coba jalankan. Misalnya kita masukkan 10. Maka akan tampil di layar bilangan 1 sampai 10 dengan keterangan bilangan ganjil itu akan tampil ganjil seperti 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, sampai bilangan n. Oke. Kemudian kita beralih ke struktur nested loop yang kedua, di mana pada struktur ini terdapat loop di dalam loop. Pertama, inisialisasi looping yang pertama, kemudian berlanjut kepada pengecekan kondisi looping yang pertama. Apabila bernilai benar, maka dia akan masuk kepada inisialisasi looping yang kedua. Kemudian berlanjut kepada pengecekan kondisi. Apabila pengecekan kondisi pada looping yang kedua, apabila bernilai benar, maka dia akan menampilkan perintah, dan berlanjut dengan langkah yang kedua atau increment yang kedua. Apabila masih bernilai benar, maka dia akan menjalankan program seperti pengulangan yang tadi. Namun apabila bernilai salah, maka dia akan lanjut kepada langkah yang pertama atau increment yang pertama. Berlanjut kepada kondisi pengecekan kondisi dengan inisialisasinya telah bertambah. Nilai inisialisasinya telah bertambah. Apabila masih bernilai benar, maka dia akan melakukan perintah seperti pengulangan yang pertama. Namun apabila bernilai salah, maka program tersebut akan selesai. Bentuk program pada nested loop yang dimana ada looping di dalam loop itu seperti ini. Pertama, kita di sini menggunakan while dengan for. Seperti bentuk umum dalam while, inisialisasinya dilakukan pertama, kemudian masuk while, lalu pengecekan kondisi. Apabila bernilai benar, maka dia akan masuk kepada looping yang kedua. Di sini dia menggunakan for. Pertama itu inisialisasi dari looping kedua, kemudian pengecekan kondisi looping yang kedua, kemudian berlanjut kepada langkah dari looping yang kedua. Apabila bernilai benar, maka dia akan menampilkan perintah dari looping yang kedua tadi. Oke, di sini kita akan membuat algoritma, flowchart, dan juga program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan akan menampilkan output seperti pada layar, yaitu 54321 sebanyak 5 kali. Dengan flowchart-nya seperti ini. Pertama kita mulai, kemudian kita masukkan atau kita inputkan nilai n,
atau habis itu kita melakukan pengecekan kondisi. I-nya itu kurang dari N, kurang dari sama dengan N. Apabila bernilai benar, lanjut kepada inisialisasi loop yang kedua, yaitu J sama dengan N. Kemudian pengecekan kondisi looping yang kedua, yaitu J lebih dari sama dengan 1. Apabila bernilai benar, maka dia akan menampilkan J, kemudian berlanjut kepada langkah looping yang kedua, yaitu J sama dengan J tambah 1, atau J++. Kemudian berlanjut kepada kembali pengecekan kondisi looping yang kedua. Apabila masih bernilai benar, maka dia akan terus melakukan pengulangan yang sama seperti pada looping yang tadi. Namun apabila bernilai salah, maka program tersebut akan melakukan langkah yang pada looping pertama, yaitu I sama dengan I tambah 1. Kemudian melakukan pengecekan kondisi kembali pada looping pertama, yaitu I kurang dari sama dengan N. Apabila pengecekan kondisinya masih bernilai benar, maka dia akan menjalankan pengulangan seperti pengulangan yang pertama. Namun apabila salah, maka program tersebut akan selesai. Oke. Kemudian variabel yang digunakan pada program ini yaitu I, J dengan N dengan tipe datanya integer. Oke, kita lanjut kepada kode blok. Kita deklarasikan N, kemudian kita cout-kan untuk memasukkan nilai N. Cin N. Dan kita melakukan pengulangan menggunakan for integer I sama dengan 1. Kemudian I-nya itu kurang dari sama dengan N. Kemudian I-nya itu plus atau I sama dengan I tambah 1. Kemudian kita lanjut kepada pengulangan yang kedua. Kita masih menggunakan for in sama dengan, sini kita memakai variabel J sama dengan N. J-nya itu lebih dari sama dengan 1. J-nya itu min negatif atau J sama dengan J kurang 1. Apabila kondisinya bernilai benar, maka dia akan menampilkan J-nya. Di sini kita tambahkan cout N line. Supaya barisnya setelah sampai 1 dia itu membuat baris baru atau enter baru. Sini kita coba jalankan. Kita masukkan angka 5. Nah, maka tampil pada layar ini 5, 4, 3, 2, 1 sebanyak 5 kali seperti pada PowerPoint tadi. Oke, kita lanjut pada program yang selanjutnya. Contoh ketiga, di sini kita membuat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kita deklarasikan kita buat dulu for in I sama dengan 1. I itu tadi kurang dari sama dengan 100. Incrementnya itu I++. Kemudian kita buat if dalam sini. Apabila I-nya itu, di sini kita buat lagi program yang kedua. Pengulangan yang kedua. Dengan ini J sama dengan 1. J-nya itu kurang dari sama dengan 100. J-nya itu plus. Dan dalam looping ini kita buat if. Jika I dibagi J itu hasilnya 0. Oh maaf, terlebih dahulu kita deklarasikan variabel jumlah agar bisa menghitung berapa faktor dari nilai I tadi.
Kemudian di bawah pengulangan pertama kita masukkan jumlahnya itu sama dengan 0. Karena program ini tidak mengetahui nilai dari jumlah tersebut. Apabila I dibagi J itu hasilnya sama dengan 0, maka jumlahnya akan bertambah 1. Oke, kita lanjut. Apabila jika jumlahnya itu sama dengan 2, maka akan tampak pada layar bilangan I. Oke, terlebih dahulu kita coba jalankan. Oh, ini kita lupa titik komanya. Nah, sudah muncul pada layar bilangan prima dimulai dari 1 sampai 100. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika ini dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti pada layar. Kita coba membuatnya dengan variabel yang dimana itu in n untuk memasukkan nilai n-nya. Si n akan masuk ke n. Kita buat pengulangan. In I sama dengan 1. Habis itu kondisinya itu batasnya itu I-nya itu tidak lebih dari n. Setelah itu incrementnya langkahnya itu I sama dengan I tambah 1 atau I plus plus. Dan kita buat lagi looping di dalam loop in I sama dengan 1. I-nya itu kurang dari sama dengan n. Kemudian I-nya itu langkahnya itu I plus plus. Kemudian di dalam loopingnya lagi kita buat if jika. Oke, terlebih dahulu kita lihat pada layar. Di sini tampak bahwa angka 1 akan muncul pada layar apabila kondisi I dengan kondisi J itu bernilai sama. Misalnya di sini I-nya itu 1 dengan J-nya itu 1. Kemudian I-nya itu 2 dengan J-nya itu 2. Demikian juga seterusnya apabila I dengan J itu bernilai sama. Jadi kita masukkan apabila jika I-nya itu sama dengan J, maka akan tampak di layar itu 1 apabila I dengan J-nya itu sama. Dan kita cout 10 line supaya setelah sampai ke n itu membuat baris baru. Kita coba jalankan program yang ini. Oh, seharusnya di sini muncul angka J bukan I lagi. Kita coba jalankan. Kita masukkan angka 5. Oh, bukan I tapi 1. Oh, tunggu. Oh, seharus. Oke. Apabila salah, maka akan tampil di layar itu angka 0. Oke. Sini kita coba jalankan. Nah, sini sudah muncul itu seperti pada PowerPoint, tapi masih satu bagiannya saja. Di sini kita coba membuat untuk bagian satunya. Di sini kita copy program yang ini karena kurang lebih sama, tapi terlebih dahulu di sini kita buat n line.
baris baru. Nah, di sini if-nya itu kita buat berbeda. Nah, kalau kita lihat kembali pada bagian yang kedua ini, angka 1 akan muncul apabila I-nya itu sama dengan 1 atau I-nya itu sama dengan N. Dan angka 1 juga akan muncul apabila J-nya itu bernilai 1 dan J-nya itu bernilai N. Maka kita tulis pada layar I-nya itu sama dengan 1 atau I-nya itu sama dengan N, atau J-nya itu sama dengan 1, atau J-nya itu sama dengan N. Oke, kita coba jalankan. Di sini, oh ya, ini. Oke, kita coba jalankan. Masukkan kalimat. Nah, sudah muncul tampilan program seperti pada PowerPoint tadi. Kemudian kita lanjut ke program selanjutnya. Kita sekarang masuk pada materi array. Contoh pertama, di sini kita akan membuat array 5 data dengan datanya 7, 2, 9, 1, dan 5. Dan akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai dalam array A tersebut. Flowchart-nya seperti ini. Pertama kita mulai, kemudian kita deklarasikan array dengan 5 bilangan 7, 2, 9, 1, 5. Kemudian di sini kita buat satu variabel yaitu max, dengan penetapannya max itu array dengan indeks yang ke 0. Kemudian inisialisasinya itu dimulai dari 0. Kemudian pengecekan kondisinya, I itu kurang dari 5. Apabila bernilai benar, maka akan lanjut kepada pengecekan kondisi yang kedua, yaitu pengecekan kondisi if else. Apabila jika kondisinya benar, maka nilai maksimumnya pengecekan kondisinya yaitu A yang indeks ke I. Apabila lebih besar dari nilai maksimal yang tadi, maka nilai maksimalnya itu akan berubah menjadi A indeks yang ke I tadi. Apabila bernilai salah, maka nilai maksimalnya itu tidak akan berubah. Kemudian lanjut kepada langkah yang pertama. I sama dengan I tambah 1. Lalu kembali pengecekan kondisi pada program looping yang tadi. Apabila masih bernilai benar, maka dia akan terus melakukan pengulangan dengan pengecekan kondisi seperti yang tadi. Namun apabila bernilai salah, maka akan tampil pada layar output nilai maksimal, output max. Kemudian berlanjut kepada selesai. Ini kita coba jalankan programnya. Nama array-nya itu A, 5, 7, 2, 9, 1, 5. Nah, tadi dibuat integer max itu maksimal integer max. Ini kita buat permisalan integer max-nya itu array yang ke 0. Kemudian kita lanjut cout. Kita buat pengulangan for in I sama dengan 0, dimulai dari 0. Kemudian I-nya itu kurang dari 10, kemudian kurang dari 5, mohon maaf. Itu I-nya, incrementnya, langkahnya itu I plus atau I sama dengan I tambah 1. Sini habis itu kita membuat if jika jika A yang ke itu lebih dari max,
maka nilai max-nya itu sama dengan A indeks yang ke I. Kemudian akan tampil pada layar nilai terbesar sama dengan, yaitu nilai maksimalnya atau max. Sini kita buat max. Dan kita save, kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil pada layar nilai terbesarnya itu sama dengan 9. Terus apa yang terjadi apabila nilai 9 ini kita ganti menjadi misalnya 20. Kita coba jalankan. Maka secara otomatis pada programnya juga akan menentukan nilai terbesarnya itu sama dengan 20. Oke, kemudian kita berlanjut kepada program yang selanjutnya. Contoh 2, misalnya array data 10 data. Nilai A sampai nilai array 0 sampai 9 kita inputkan. Kemudian kita akan cari nilai tertentu. Misalnya kita misalkan itu X, nilai X. Kemudian outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array tadi atau dalam data. Kita coba buat integer A10. Kemudian kita buat pengulangan for integer I sama dengan mulai dari 0, I secara kondisinya itu I kurang dari 10. Kemudian kita buat langkahnya itu I++. Habis itu tampil cout. Jadi pengulangan yang pertama ini akan berguna untuk memasukkan array untuk menginputkan data dalam data-data tadi. I in akan masuk diinputkan ke dalam data array tadi. Saya data pertama, I-nya pas 1 akan masuk ke data 1, I-nya 2 akan masuk ke 2, dan begitu juga seterusnya. Kemudian kita buat pengulangan kedua, I-nya itu sama dengan 0, I-nya itu kurang dari 10, I-nya langkahnya itu plus. Kemudian akan tampil terlebih dahulu di sini kita kembali deklarasikan integer X untuk mencari nilai X. Kemudian kita cout, masukkan nilai yang dicari. Kemudian in X. Kemudian di sini juga kita buat kita deklarasikan bool atau sini boolean. Jadi boolean ini berguna hanya untuk menentukan dua nilai saja, yaitu apakah dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Kita buat bool ketemu false. Or di sini akan cari, sini dalam looping yang kedua itu terdapat if else. Jika X-nya itu sama dengan apabila X ada pada data array A yang ke I, maka ketemunya tadi, boolean ketemu tadi akan berubah menjadi true. Kalau else tidak bisa kita buat karena sudah boolean sudah X. Kemudian akan tampil pada layar. Di sini kita buat kembali if else di luar dari loopingnya. Ketemu. Akan tampil pada layar cout nilai. Nilai X. Ada.
apabila salah atau tidak ketemu, maka akan tampil pada layar nilai X tidak ada. Oke, kita coba jalankan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian masukkan nilai yang dicari. Misalnya kita cari nilai 2. Nilai 2 ada. Kemudian kita coba masukkan nilai kembali. Dan kita cari misalnya nilai yang tidak ada, misalnya 11. Maka akan tampil pada layar nilai 11 itu tidak ada. Oke. Ya, ini merupakan flowchart dari program yang kedua tadi yang kita barusan jalankan. Kemudian pertama itu kita mulai, kemudian kita inisialisasikan atau kita buat deklarasinya itu array dengan nama arraynya itu A sebanyak 10 data. Kemudian inisialisasi dari loopingnya itu sama dengan 0. Kemudian I-nya itu kurang dari 10. Apabila bernilai benar, maka kita akan diarahkan untuk menginputkan nilai arraynya. Kemudian langkahnya I sama dengan I tambah 1. Apabila masih bernilai benar atau kurang dari 10, maka kita akan diarahkan untuk menginputkan datanya tadi. Namun apabila bernilai salah, kita akan berlanjut kepada untuk menginputkan nilai X. Tapi terlebih dahulu, di sini kita buat deklarasi boolean ketemu sama dengan false. Habis itu kita membuat inisialisasi I sama dengan 0. Kemudian lanjut kepada pengecekan kondisi, I-nya itu kurang dari 10. Apabila bernilai benar, akan dilakukan pengecekan kondisi. Apabila nilai X yang kita inputkan tadi itu ada dalam data array pada indeks yang ke I dan bernilai benar, maka ketemu yang tadi yang awalnya false itu akan berubah menjadi true. Namun apabila salah, ketemu yang awalnya false akan tetap false. Kemudian berlanjut kepada langkah I sama dengan I tambah 1. Lalu kembali melakukan pengecekan kondisi sampai I-nya itu bernilai 9. Nah, setelah I-nya 10, maka program pengecekan kondisinya akan salah dan langsung lanjut kepada langkah program selanjutnya. Apabila ketemu dan bernilai benar, itu maka dia akan menampilkan ada. Perintah ada. Namun apabila bernilai salah, maka program itu akan menampilkan nilai X-nya itu tidak ada. Nah, programnya selesai. Kemudian kita lanjut kepada contoh yang ketiga. Itu di sini kita diarahkan untuk membuat deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci itu merupakan deret yang nilainya itu berdasarkan data nilai 2 sebelumnya. Misalnya di sini 0, di sini kita akan tetapkan array yang ke 0 itu 0 dan array yang ke 1 itu 1. Jadi untuk menentukan array yang kedua itu harus dijumlahkan array 1 dengan array 0. Begitu juga angka-angka 10 setelahnya. Jadi di sini kita akan menampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Kita coba jalankan. Jadi integer A10 kita hapus. Kemudian kita buat tadi seperti pada instruksi itu kita buat A0-nya itu sama dengan 0 dan A1-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita buat pengulangan for integer I. Ini inisialisasinya kita akan mulai dari angka 2 karena belum diketahui.
kalau 1 dengan 0 itu sudah diketahui. Kemudian kita lakukan kondisi I kurang dari, ini itu kurang dari 10. Kemudian langkahnya itu I plus plus. Nah, kita buat, masukkan rumusnya di sini. A yang ke I sama dengan A yang ke I kurang 1 ditambah A yang ke I kurang 2. Nah, ini pengulangan yang pertama itu untuk memasukkan data-datanya. Kemudian pengulangan yang kedua, kita gunakan dimulai dari 0 untuk kita gunakan untuk menampilkan hasil dari program ini. Kita mulai dari 0 karena kita akan tampilkan array-nya itu dari datanya itu dari array 0. Kemudian I kurang dari 10, I-nya itu plus plus. Dengan cout yang akan tampil pada layar itu I. Oke, kita coba jalankan, mudah-mudahan benar. Oh, tunggu dulu. Tadi salah. Oh, yang seharusnya ditampilkan itu bukan I-nya saya, tapi array-nya. Nah, sudah tampak pada layar deret Fibonacci seperti pada PowerPoint tadi. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Oke. Ya, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai nested loop dan juga array dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.